Ini penyakitnya adalah di mana ada lintasan sebidang yang kemudian mentalitas tadi masih banyak orang menyerobot, bukan hanya angkutan umum tapi juga pemotor, pejalan kaki dan segala macam. Tapi saya jarang melihat ada polisi yang melakukan tilang di dalam lintasan sebidang itu. Karena melanggar lintasan sebidang atau melanggar rambu-rambu di kereta api itu jelas pelanggaran lalu lintas, dan karena masih lintasan sebidang itu mohon diintensifkan sehingga tidak banyak orang yang memelihara mentalitas itu di satu sisi, dan di sisi lain saya kira DKI juga harus menyelesaikan lintasan sebidang secepat mungkin karena ini taruhannya nyawa. Lintasan sebidang itu memang secara undang-undang tidak boleh, undang-undang kereta api, tapi solusinya sebenarnya ada underpass atau flyover dan oleh karena itu harus ditutup. Tapi sepanjang mentalitas ini penghormatan terhadap lalu lintas segala macam belum baik, ya ini saya kira menjadi persoalan. Yang kedua terkait dengan transportasi umum itu sendiri, memang penyakitnya adalah di satu sisi tidak ada badan hukum yang menaungi terhadap pengelolaan transportasi publik di Jakarta. Saya sangat prihatin ketika di satu sisi ada regulasi standar pelayanan minimal bagi konsumen. Tapi bagaimana tadi kata Bu Ali, bagaimana kita akan menuntut SPM, standar pelayanan minimal, kalau the man behind the wheel tadi tidak ada. Ini saya kira badan hukum harus diberesi. Dan subsidi, ya, subsidi dimanapun angkutan umum itu di seluruh dunia harus disubsidi, ya. Tapi di kita belum ada subsidi yang memadai kecuali untuk KCJ atau kereta api. Nah, tapi kalau subsidinya diberikan tapi badan hukumnya belum beres, manajemennya belum beres, ini juga menjadi persoalan. Tapi sebenarnya sudah ada aturannya tidak sih Pak, bahwa memang seharusnya pengelola itu badan hukum begitu, bukan perorangan? Undang-undang lalu lintas, undang perda transportasi sebenarnya ada. Cuma kan persoalannya tidak segampang itu. Ada persoalan sosiologis yang juga DKI harus memfasilitasinya. Misalnya soal pool, ya. Pool itu atau tempat kumpulnya bis-bis parkir itu, ya memang dengan kondisi lahan Jakarta yang semakin mahal, itu pengusaha-pengusaha angkutan pribadi nggak mungkin punya pool tersendiri. Mungkin DKI bisa meminjamkan atau memfasilitasi, dan tidak ada perpanjangan izin trayek mestinya kalau angkutan umum yang tidak bisa memenuhi spesifikasi teknis. Gimana Bang Opung itu tadi? Ya, ini mungkin langsung disambung ini ya Bang, seharusnya seringkali yang disoroti kenapa nih Organda tidak memberikan kontrol yang memadai begitu ya Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya atas nama rekan-rekan di Organda DKI khususnya pagi ini saya mengucapkan bela sungkawa lagi. Karena jam 7 pagi tadi terjadi lagi Metro Mini B92 membawa korban 2 orang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terus terang saya sampaikan memang Organda bersama anggotanya selama 2 tahun terakhir ini sangat luar biasa karena problem-problem yang ada di angkutan umum di wilayah Jakarta lah. Kalau kita bicara tentang angkutan umum di Jakarta, ini sudah sangat super kompleks. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ini, semua persoalan menyangkut total, apa itu aspek ekonomi, aspek sosial, itu termasuk juga aspek sosial yang saya berkaitan tadi Ibu siapa? Bahwa orang jadi supir itu menjadi alternatif terakhir karena bukan tujuan dia. Tidak ada pride-nya orang menjadi supir. Ya, kemudian Jakarta ini yang paling berat adalah sistem tata kelolanya. Ada 2 moda yang sebenarnya cukup berat di Jakarta. Pertama, unit bus kota. Bus kota itu ada yang bus sedang sama bus besar. Kemudian bus kecil. Ya. Ini sebenarnya yang sudah sangat dilematis buat kita semua. Kalau pemerintah benar-benar tidak turun tangan kemudian dengan tegas, ya law enforcement clear nih, Jakarta nih tambah amburadul. Karena mohon maaf, Pemda DKI sih sudah mengayomi melalui Transjakarta. Kita sudah coba mulai trial untuk sistem tata kelola di Kopaja. Kopaja AC diluncurkan itu perjuangannya sangat besar waktu itu ya. Mohon maaf saya harus bicara apa adanya bahwa kelompok-kelompok birokrat juga banyak yang sebenarnya tidak terlalu care, tidak terlalu aware terhadap perubahan sistem tata kelola. Ya. Jadi kalau ada apa-apa kan Organda selalu disalahkan, saya begitu. Nah, ini dimulai oleh
Kopaja, ini kebetulan Pak Nanang ini ketua Kopaja, saya memang minta dia hadir ini, yang sering di TV juga nih Pak. Jadi Desember ini kan akan diluncurkan Kopaja ASI yang terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi di situ ada peranan pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat. Sehingga sistem tata kelolanya pun berubah. Yang saya mau sampaikan ini amanat undang-undang juga tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu. Jelas, tegas gitu ya. BUMN, BUMD, PT atau koperasi. Nah, kita ingin merubah mindset semua pengelola perorangan ini. Bahwa mereka walaupun di bawah wadah koperasi bisa berpikir, mindsetnya ini berpikir profesional. Dalam rangka kalau mereka masih tetap mau terjun di bisnis angkutan umum. Nah, Kopaja sudah membentuk unit pengelolaan, merekrut orang-orang yang punya kualifikasi, kemudian punya pool tersendiri dan anggota-anggotanya ini masuk di dalam pengelolaan ini. Gitu. Baik, mungkin disambung juga nih kalau disoroti juga dari sisi pengguna ini ya mungkin yang menyoroti Pak Davio ini, silakan. Ya. Terima kasih. Pak David ya. Ya, nama saya David, saya dari DTKJ, dari unsur pengguna. Ya, saya mau menyoroti demikian. Kalau kita membicarakan angkutan umum massal atau angkutan umum secara keseluruhan, yang jadi objek itu pengguna, dan pengguna nggak pernah diajak bicara kadang-kadang. Jadi entah apa, sebagai pengusaha atau sebagai regulator, pengguna kadang jarang sekali diajak bicara. Kemudian pengguna ini kebutuhannya apa? Kan sebagai objek kadang-kadang nggak terwakili gitu. Cuman oh ini ada uang di pinggir jalan, pengguna itu selalu diasosiasikan sebagai uang yang tercecer di pinggir jalan yang harus diangkut gitu ya. Harus diangkut. Nah, menurut saya harus ada pihak-pihak yang memikirkan kita untuk merubah wajah transportasi kita ini menjadi lebih baik dan menganggap pengguna bukan sebagai objek uang tetapi yang tercecer di pinggir jalan, tetapi sebagai partner, karena kita membutuhkan pengusaha, regulator, tapi regulator juga membutuhkan kita. Kalau kita nggak ada yang naik, mau digratisin terus. Ya, karena seperti kenyamanan begitu. pengguna benar-benar Kenyamanan diabaikan ya pengguna dalam begitu. angkutan umum sehingga muncul angkutan-angkutan alternatif lainnya yang dianggap lebih nyaman. Kita akan membahasnya setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita lanjutkan ini menyoroti sistem transportasi publik yang seringkali kalau transportasi publik ini permasalahannya yang paling disoroti seringkali Metro Mini ini ya. Karena yang dianggap paling sering inilah banyak masalah lah, bikin macet, kemudian kecelakaan, bahkan pagi tadi ya. Terjadi lagi dan ini terus terjadi. Ini kemudian ada Pak Nofrizal, ini pengelola Metro Mini. Sepertinya bagaimana nih Pak pengelolaan Metro Mini itu sih ya. Kok seringkali tadi itu di pinggir jalan diangkut begitu ya, tapi setelah itu kenyamanannya diabaikan. Apalagi kalau mau turun agak gak dihiraukan begitu kan Pak ya, yang penting udah bayar ini. Nah ini sebenarnya sistem pembinaan atau pengelolaannya seperti apa sih nih Pak Nofrizal? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya di sini mewakili komunitas Metro Mini ya Mbak ya. Jadi Metro Mini pengelolaannya memang secara pribadi-pribadi. Ya, tetapi pemiliknya itu selalu memberikan nasihat atau bagaimana supaya supir-supir itu tidak ugal-ugalan. Karena nanti kalau terjadi kecelakaan yang korban juga sendiri itu kan pemilik itu Mbak. Ya namun ya kontrolnya seperti apa begitu ya Pak ya? Kontrolnya apakah dari rekrutmennya sudah dan untuk pencegahannya seperti itu? Ya kalau perekrutannya. Selain nasihat tentunya ya Pak ya? Ya perekrutan tetaplah kita lakukan ya sebagaimana bahwa si supir itu tetap ada supir SIM gitu ya. Contoh seperti yang kejadian kemarin yang ditabrak kereta itu mobilnya itu cukup layak jalan, surat-suratnya lengkap, ya supirnya ada SIM. Ya, tapi yang namanya musibah
ya kita juga tidak dapat. Kok musibah ya Pak ya? Kan tadi menerobos palang pintu tadi Pak. Ya itu mungkin juga sudah panggilan barangkali Mbak ya. Aduh, repot Ya, sekali ini kalau panggilan gitu. panggilan Jadi, untuk menerobos palang pintu ya Pak ya. kalau dibilang menerobos, berarti palang pintunya rusak Mbak. Ya barangkali kalau saya boleh memberikan sedikit juga saran ya, mungkin dari pihak kereta api ya juga mempersiapkanlah palang pintunya yang rapi gitu, yang bukan yang nggak bisa lagi diterobos oleh supir-supir Metro Mini gitu loh. Kan kita melihat pelang kereta itu hanya dari kayu gitu kan. Ya, jadi mungkin ya dari Metro Mini ya kelemahannya di situ semua Mbak. Silakan Ya. ini ditambahkan Babe nih. Enggak, saya mau tanya, kalau gitu Anda kepingin palang kereta api diganti sama panser apa gimana kan? Itu kan jadi costly ya kan. Saya ini pengguna Metro Mini ya kan, baru 2 tahun terakhir enggak lagi. Karena kita nggak dihargain. Waktu kita dipungut sebagai penumpang dihormatin, ketika kita turun kagak dihormatin. Turunlah mau hidup syukur, mau mati urusan lo, udah takdir. Ya. Saya mengusul Bapak jangan tersinggung ya, Metro Mini ditutup aja. Karena hanya 1.551 dikalikan taruh 4 ya, 22 itu sekitar 5.000. Nah terserah yang 5.000 bagaimana ya kan, dia menjalankan takdirnya masing-masing. Sebab kita akan menghargai nyawa penduduk, jangan sampai kayak gitu ya kan. B, Nggak saya dihargain, potong Pak. sedikit B. Baik, silakan nih Pak Saya Yayat. potong dikit B. Memang ada bagusnya karena pertama satu, kalau dia menyalahkan ke Metro Mini saja tentu tidak tepat ya, karena ini ada tanggung jawab regulator juga. Kalau misalnya Metro Mini, sebetulnya Metro Mini sudah disarankan mengikuti operator lain yang mulai bergabung dengan pemerintah. Yang kedua menurut saya ada bagusnya sebelum ditutup kita kan harus mempertimbangkan kembali layanan kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini menurut saya ada bagusnya saatnya lah sekarang di internal Metro Mini pun berbenah. Karena Metro Mini pun sekarang walaupun PT tapi PT banci lah, artinya ada PT tapi anggotanya perorangan. Jadi tidak bisa mengintervensi secara langsung. Maka di sini perlu dukungan regulator supaya pembenahan itu bisa Maksudnya dilakukan. PT Banci itu apa ya? Maksudnya begini, ada PT-nya tapi berbentuk PT tapi pengolahannya perorangan. Di kita ini memang syarat undang-undang itu harus berbadan hukum. Itu kewajiban sebetulnya. Enggak. Ya ini berbadan hukum tapi pengelolaannya perorangan. Tetap saja ya Jadi Pak. ini memang harus kita benahi Tapi Anda sama-sama. sependapat Pak agar ditutup saja pengawasannya agar tidak banyak seperti di luar negeri tadi kan dicontohkan Pak Adi. Memang ada bagusnya. Sekarang kan DKI ini kan duitnya banyak nih. Artinya sudah mampu memberikan PSO atau subsidi buat Transjakarta. Sudah ada niat untuk membenahi Kopaja. Sekarang kan di internal Metro Mini dulu lah, berbenah dulu. Sebetulnya pemerintah kota mungkin dari Dishub bisa menjelaskan apa yang harus dilakukan terkait dengan kinerja layanan publik yang sebetulnya sedang dalam kondisi yang kita bertanya ini bisnis atau pelayanan. Kalau ini bisnis kita dianggap komoditas, dihitung jumlah sebagai uang saja gitu. Tapi kalau pelayanan maka tanggung Mungkin jawabnya disambung itu. langsung ya bisa. dari Dishub ini, silahkan ini. Sebenarnya sikap Pemprov DKI sudah jelas bahwasanya kita lebih mengutamakan pembenahan angkutan umum daripada penanganan lainnya. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi prioritas ada di pembenahan angkutan umum. Ya, Pak Gubernur sudah berkomitmen untuk memberikan subsidi dalam bentuk public service obligation. Sebenarnya sekarang bolanya ada di rekan-rekan operator, mau tidak? Gitu. Tapi biasanya Pak Gubernur kan tegas gitu kan, demi satu nyawa jangan mengorbankan 1.000 nyawa seperti ini. Udah berapa nyawa ini melayang begitu ya Pak ya gara-gara Metro Mini. Anda sependapat nggak agar langsung ditutup saja ini trayeknya seperti itu? Jadi kalau kita melihatnya tidak hanya dengan menutup itu menyelesaikan masalah, tidak juga. Jadi pemerintah mempunyai salah satu fungsi yaitu fasilitator. Ya. Jadi di aturan undang-undang sudah jelas bahwasanya mereka bisa memperbaiki diri. Mereka bisa melakukan pembenahan. Ya, sarannya adalah yang selama ini masih dilakukan oleh perorangan, bentuklah badan usaha, badan hukum. Setelah dia jadi badan hukum yang benar, tolong ikutin aturan, kita akan berikan subsidi dalam bentuk Jadi kapan PSO. dibenahinnya ini Pak? Silakan, kita sudah tawarkan.
Terus Jadi- kalau nggak dibenah-benahin gimana? Pembenahan sudah dilakukan, tetapi belum semua mau mengikuti. Contohnya tadi disebutkan Pak Safruan, Kopaja dalam bulan ini akan masuk Tapi ke ini dalam korban mekanisme. berjatuhan terus, pagi tadi aja terjadi lagi. Mau Kita nunggu kapan sudah- nih Pak? Mau kita nunggu sudah- tambah banyak gitu? Tidak, kita tidak akan menunggu lama. Komitmen pemerintah jelas. Kita segera menerapkan PSO. Ya. Pencabutan izin sudah dilakukan. Total lebih ada sekitar 3.000 izin yang sudah kita cabut. Khusus Metro Mini ada kurang lebih 1.600 unit yang sudah kita cabut. Itu menunjukkan bahwasanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak main-main. Tidak diam-baik. Sekarang penyelesaian tidak bisa dilakukan oleh pemerintah DKI saja. Ya, kita sebagai regulator, kemudian operator juga harus bersama-sama ikut. Ayo kita berpikir, berbuat bagaimana memperbaiki sistem angkutan yang ada. Demikian. Baik, ini mungkin ada juga dari Pak Fadil ini ya, dari komuter lain ini. Silakan ini kalau Pak Fadil bagaimana? Baik Pak, mungkin dari sisi lain, cuman saya sedikit aja menanggapi dari Pak Metro Mini tadi menyangkut palang pintu. Mungkin pola pikirnya yang perlu kita luruskan itu adalah pemahaman tentang regulasi, aturan. Jadi semua rambu-rambu di perlintasan kereta api itu adalah rambu-rambu jalan raya, bukan rambu-rambu kereta api. Kalau Bapak mengikutin palang pintunya harus menutup penuh jalan, saya khawatir nanti ada orang membuat tanda dilarang masuk per boden itu selebar jalan juga. Nah, itu kan cukup di pojok kanan kecil orang udah tahu dilarang masuk. Jangan sampai nanti pola pikirnya ke sana. Terus sedikit aja kami sampaikan bahwasanya karena ini menyangkut sistem transportasi publik, kami sekarang menjalankan 883 perjalanan kereta api per hari. Untuk target tahun ini 850.000 penumpang per hari yang kami angkut. Rata-rata kami sudah 830 sampai 850.000. Target kami sampai dengan awal tahun 2019 itu mengangkut 1,2 juta penumpang per hari. 1,2 juta penumpang per hari itu membutuhkan 1.400 perjalanan kereta per hari se-Jabodetabek. Artinya apa? Headway, jarak antara keberangkatan kereta yang satu dengan kereta yang lain akan semakin pendek. Saat ini keberangkatan Depok dan keberangkatan Bogor udah 5 menit sekali. Dari Jakarta Kota udah 3 menit sekali. Dari Bekasi udah 15 menit sekali. Dari Serpong 20 menit sekali. Dampaknya kemana? Ke perlintasan sebidang. Akan tidak pernah terbuka perlintasan sebidang itu. Sedikit saja, kalau kita mereferensi aturan, prinsip perlintasan itu dibuat tidak sebidang. Semua perlintasan yang ada di DKI yang tidak sebidang, itu rasa-rasanya izinnya dulu juga sudah mempertimbangkan semua aspek. Termasuk traffic manajemennya. Kalau tidak salah, harusnya pada saat itu jadi yang bawahnya ditutup. Karena prinsip perlintasan dibuat tidak sebidang. Tadi saya laporkan ke Pak Kapolda, terakhir setelah kejadian Angke di perlintasan Tebet jam 5 pagi tanggal 14 Desember kemarin bis Dian Mitra Kampung Melayu Tanah Abang karena dia ngetem kena ekornya ketabrak kereta. Fotonya ada Pak. Yang paling kami sangat takut itu kejadian tanggal 12 kemarin 12 Desember di perlintasan Stasiun Klender Baru yang atasnya sudah ada flyover menuju kantor wali kota Jakarta Timur, itu yang namanya truk tangki karena macet ketahan di tengah-tengah perlintasan. Dan masinis harus melakukan pengereman sampai berhenti kurang dari 100 meter dari tangki dan penumpang jatuh di dalam. Karena kalau enggak itu akan meledak lagi kayak Bintaro. Jadi mohon mungkin dalam event ini, ya mungkin ada aturan Pak, kalau truk tangki itu kalau sudah ada tidak sebidangnya, jangan dikasih izin lewat bawah Pak, karena ini bahaya sekali. Ini truk tangki yang sekian ribu Pak, ini nomor platnya juga ada Pak, kami foto dan lain-lain, nomor platnya sudah ada. Jadi ini Pak yang menurut kami terkait dengan bagaimana meminimalkan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang adalah terkait dengan pemahaman akan regulasi. Regulasi itu adalah rambu-rambu lalu lintas, bukan rambu-rambu kereta api. Baik. Dan kami sudah terima kasih, sudah ada penindakan. Terima Baik, kasih Pak. Terima kasih nih Pak Fadil. Dan pemirsa kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita lanjutkan, ini saya ingin ke Pak Adi dulu, tadi katanya ada yang mau nambahkan Pak, silakan. Terima kasih Mbak. Ya saya bukannya musuhnya operator, regulator Pak. Cuman ya sekian puluh tahun kita sebenarnya sama-sama mengamati, ya sekian puluh tahun kita sama-sama mengamati bahwa memang pelayanan angkutan umum ini penting gitu loh. Ya, dan tertib atau tidaknya mereka, kita juga sebenarnya sudah tahu gitu loh. Ya, artinya regulator harus berbuat dengan sangat tegas. Kalau seandainya memang sudah tidak bisa ya, mungkin apa kata Pak Ridwan tadi gitu loh Pak. Dan ya artinya ya memang mungkin kalau harus terpaksa itu izin usahanya dicabut. Itu dan undang-undang itu kan yang bisa melakukan ini hanya dari Dinas Perhubungan itu undang-undangnya, dan kita tahu bahwa penyelenggaraan sistem angkutan umum itu harus terstruktur. Kalau kita lihat sekarang misalnya yang namanya bus besar yang sifatnya itu terang, yang kita katakan misalnya terang lain, iya cuman busway, kan ada yang lain juga gitu yang masih tumpang tindih gitu. Tetapi ya secara demand supply memang kita menyadari, kalau tadi Pak Fadil mengatakan Jabodetabek ini KRL itu harapannya bisa mengangkut 1,2 juta. Itu masih jauh daripada yang dibutuhkan, Mbak. 2015 ini mungkin saya perkirakan ya demand terhadap angkutan umum itu bisa mencapai 15 juta Pak per hari, Pak. Nah, baru 10%-nya. Nah, di sisi lain kan memang harus dibantu dengan suatu sistem angkutan umum bus yang terstruktur, yang berkualitas. Ya bukannya semuanya kita pangkas, tapi bisa di-merger gitu loh. Baik, ini mungkin sehingga langsung... mudah terkontrol. Pak, ini Bu, sedikit saya Bapak kita yang ngutip nih kagak lengkap. Saya bukan bilang mungkin ditutup, saya minta supaya Metro Mini ditutup. Ya kan mungkin ya, Pak, kagak ya? bisa dibenahin lagi. Ini nyawa orang menyangkut. Jadi Bapak kita pakar ngutipnya, dia bilang saya nih ngomong mungkin, saya kagak bilang mungkin. Tutup. Nah ini mungkin langsung disambung Pak Andre, ini masyarakat banyak yang sudah geram begini ya Pak ya. Korban berjatuhan terus ini gara-gara Metro Mini yang konyol begitu ya, nyerobot palang pintu seperti itu. Konyol tapi korbannya 18 jiwa dan pagi tadi masih berjatuhan lagi. Silakan ini Pak Andre. Sebenarnya pengamat udah ngomong, undang-undang mengatakan demikian, undang-undang mengatakan demikian, ikutin aja. Gitu loh, gampang. Nah kalau seumpamanya undang-undang mengatakan, besok Andri yang kayak begitu copot-copot. Cuman kan undang-undang mengatakan ada aturannya, ada mekanismenya. Pak Haji, mohon maaf deh Pak Haji ya. Ya kan, tadi kan bilang undang-undang mengatakan demikian, aturan mengatakan demikian. Ayo sama-sama kita lakukan sesuai dengan undang-undang. Kalau saya seperti itu saja. Kalau memang undang-undang mengatakan dalam pemutusan ataupun penghapusan trayek, aturannya A, I, U, E, O, ikutin A, I, U, E, O. Jadi artinya belum ada aturan untuk menutup Metro Mini begitu Pak ya? Ada aturannya. Dan kita sudah lakukan itu 1.600, tapi ada aturannya. Nah kalau seumpamanya tadi menginginkan, Pak nih kayak begini-begini harus diputus, ya ganti aja undang-undangnya. Kalau semuanya begini-begini harus putus, saya putus juga sekarang, nggak masalah. Namun kan undang-undang mengatakan yang saya katakan tadi ada tahapannya. Tapi kalau sudah makan korban jiwa misalnya yang diangke itu sudah harus ditutup ya Pak ya? Iya silakan, undang-undang mengatakan begitu. Kalau seumpamanya makan jiwa tutup. Sekali lagi saya katakan tadi. Undang-undangnya seperti apa? Sudah ada seperti itu atau tidak? Ada tahapannya. Seperti apa itu Pak Sebenarnya tahapannya? terus terang saja ya, baru bicara masalah trayek. Mohon maaf nih Pak Nofri, jangan petun saya, ntar Pak Kapolda kalau petun saya belain saya nih. Bicara masalah putus trayek itu sebenarnya begitu dia kecelakaan, begitu tersangka, begitu diadilin, begitu diponis baru putus. Tapi saya sudah berani mengatakan memutuskan begitu ada kecelakaan langsung saya putus. Mohon maaf Pak Nopri, nanti kalau dipetun saya bisa kalah nih. Itu sudah kita lakukan. Gitu. Tatkala sudah menimbulkan korban, nggak ada lagi deh pengadilan-pengadilan. Saya mohon izin, ya saya rapatkan Metro Mini, Organda, mohon maaf Pak, besok tanpa pengadilan saya putus. Ya, kan? Begitu saja. Iya, enggak yang diinginkan kan semuanya. Semua trayek 3.000. Kita juga harus bisa memperhatikan ya walaupun dikatakan ada 90.000, ada 90% yang ya tidak taat aturan, tapi kan ada yang 10%. Tapi
Tapi kan katanya gubernur tadi itu kan seperti itu, dari jangan demi yang 1000 jangan Wah sekarang saya mah udah gila-gilaan saya penertibannya dibantu dengan anak buahnya Pak Kapolda, Pak Dirlantas nih. Kita dari sekarang itu hampir 100, bahkan kalau Bapak Ibu bisa lihat ke Rawabuaya, bisa lihat ke Pulau Gebang, udah habis Pak, Bu, tempat untuk nyimpen Metro Mini yang kita kandangin, yang kita mau putus-putusin. Nah itu juga ada kaitannya dengan kewajiban kita untuk ngamanin. Tapi pagi tadi baru terjadi lagi loh Pak. Ya kita sikat lagi, udah gampang aja. Nggak usah susah-susah. Beneran, nih terus satu. Yang kedua, tadi saya dengerin nih Pak dari KRL nih, di belakang nih, ngomong-ngomong begini-begini. Gampang aja Pak, Bapak sama saya turun aja. Di Sepedal Bidang mana? Putusin, ini begini. Udah, harus kasih rambu begini, selesai. Jadi jangan terlalu banyak teori sekarang mah. Udah ke laut aja dah, gitu loh. Enggak beneran, mohon maaf, saya kasih tahu sekarang. Saya ini dinas perhubungan yang nggak tahu apa-apa dengan perhubungan. Terus terang saya, ya kan. Yang saya ikutin sekarang adalah aturan saja, itu aja. Ya kan? Tapi Pak kalau nunggu disikat-sikat dulu kan berarti nunggu ada korban jiwa dulu dong Pak. Nunggu ada yang mati dulu ini baru disikat. Bukan begini. Yang sekarang begini, sekarang yang saya lakukan itu penertiban pengandangan yang memang tidak layak jalan, tidak Semua punya Pak nggak layak jalan bisa Ya? dikatakan, hampir semua tidak layak jalan. Itulah yang kita lakukan, makanya besok Ya ditutup saja hampir semua. ya kan saya katakan tadi.